Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Leni Martina, NIM 2308025000003. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis metode ilmu alam dan ilmu sosial dalam penelitian bimbingan konseling Islam. Apa itu bimbingan konseling Islami? Bimbingan konseling Islami adalah bidang keilmuan yang memadukan psikologi, pendidikan, dan spiritual Islam untuk menjawab persoalan manusia secara holistik. Sebagai disiplin ilmu, bimbingan konseling Islam berfokus pada pengembangan individu melalui pendekatan yang komprehensif, mencakup aspek spiritual, sosial, dan psikologis. Aspek psikologi yaitu memahami perilaku dan proses mental individu. Aspek pendidikan yaitu pengembangan potensi dan pembelajaran nilai-nilai. Sedangkan pendekatan holistik yaitu melihat manusia secara utuh dalam penyelesaian masalah, dan spiritual Islam adalah landasan nilai-nilai keagamaan dan etika moral. Dua rumpun ilmu dalam penelitian bimbingan konseling Islam. Dalam pengembangan penelitian, terdapat dua rumpun besar ilmu pengetahuan yang sering digunakan, yaitu ilmu alam dan ilmu sosial. Kedua rumpun ilmu ini menawarkan pendekatan metodologis yang berbeda, namun sama-sama penting dalam memperkaya penelitian bimbingan konseling Islam. Ilmu alam, yaitu lebih menekankan aspek empiris, objektif, dan kuantitatif. Yang kedua, dapat diuji melalui eksperimen dan observasi terukur. Sedangkan yang ketiga, contoh bidangnya itu di fisika, kimia, biologi, dan ilmu saraf. Sedangkan ilmu sosial lebih menekankan pemahaman makna, interaksi, dan pengalaman subjektif. Dan lebih mempertimbangkan konteks sosial budaya dan historis. Contoh bidangnya di psikologi, sosiologi, antropologi, dan pendidikan. Sedangkan perbedaan mendasar metode ilmu alam dan ilmu sosial dalam bimbingan konseling Islam, yaitu metode alam lebih berfokus pada fenomena yang objektif, dapat diukur dan direplikasi. Misalnya, respon fisiologis individu terhadap stres atau dampak lingkungan fisik terhadap perilaku konseli dapat dianalisis menggunakan metode ilmu alam yang cenderung kuantitatif. Sedangkan metode ilmu sosial lebih menggali pengalaman subjektif, nilai spiritual, dan konteks sosial budaya yang dinamis. Pendekatan ini relevan untuk memahami bagaimana individu memaknai masalah, pengalaman religius, atau proses perubahan perilaku berdasarkan nilai-nilai Islam. Kelebihan dan kelemahan metode ilmu alam dalam penelitian bimbingan konseling Islam. Kelebihannya yaitu satu, akurasi data, yaitu memberikan data yang konkret, terukur, dan objektif. Yang kedua, dapat diuji ulang, yaitu hasil penelitian memiliki reliabilitas tinggi dan dapat direplikasi. Yang ketiga, generalisasi luas, yaitu memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan ke populasi yang lebih besar. Yang keempat, konseling berbasis bukti, yaitu mendukung pengembangan praktik konseling yang didasarkan pada data empiris. Kelemahan yaitu keterbatasan subjektivitas, yaitu sulit menangkap makna subjektif dan pengalaman spiritual individu secara mendalam. Yang kedua, kurang kontekstual, yaitu kurang sensitif terhadap konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai lokal yang kompleks. Yang ketiga, mengabaikan kedalaman makna, yaitu sulit mengukur perasaan spiritual atau pemahaman ajaran agama dengan angka. Yang keempat, realitas internal, yaitu tidak mampu menggunakan realitas internal peserta didik secara menyeluruh. Kelebihan dan kelemahan metode ilmu sosial dalam penelitian bimbingan konseling Islam. Kelebihannya yaitu penggalian makna mendalam, yaitu unggul dalam memahami konteks nilai spiritual dan sosial. Kedua, fleksibel dan interpretatif, yaitu memungkinkan pemahaman pengalaman religius dan proses perubahan perilaku berbasis nilai Islam. Yang ketiga, wawasan program, yaitu memberikan wawasan mendalam untuk perencanaan dan pengembangan program konseling yang relevan. Yang keempat, adaptif, yaitu fleksibel terhadap dinamika sosial dan budaya yang terus berubah. Kelemahan, yaitu subjektivitas peneliti, hasil sangat bergantung pada interpretasi peneliti dan berpotensi bias. Yang kedua, sulit generalisasi. Temuan seringkali hanya berlaku pada konteks tertentu dan sulit diterapkan secara luas. Yang ketiga, validitas berinstrumen. Kesulitan dalam menyusun instrumen penelitian kualitatif yang valid dalam konteks bimbingan konseling Islam. Penerapan temuan, yaitu tantangan dalam menerapkan temuan kualitatif ke praktek konseling secara konkret.
Implementasi metode ilmu alam dalam penelitian bimbingan konseling Islam. Metode ilmu alam dengan fokus pada objektivitas dan pengukuran kuantitatif dapat diterapkan dalam penelitian bimbingan konseling Islam untuk menganalisis aspek-aspek tertentu yang relevan. 1. Mengukur aspek spiritual kuantitatif, yaitu menggunakan kuesioner terstandarisasi atau skala Likert untuk mengukur tingkat stres spiritual, tingkat religiulitas, atau kepuasan hidup peserta didik dalam konteks Islami. Yang kedua, analisis statistik hubungan variabel, yaitu menerapkan analisis regresi, korelasi, atau ANOVA untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan terhadap layanan bimbingan konseling Islam atau efektivitas intervensi tertentu. Yang ketiga, eksperimen efektivitas program, yaitu merancang penelitian eksperimen untuk membandingkan kelompok yang menerima program konseling Islami dengan kelompok kontrol, mengukur perubahan perilaku atau kondisi psikologis setelah intervensi. Berikutnya, implementasi metode ilmu sosial dalam penelitian bimbingan konseling Islam. Metode ilmu sosial sangat berharga dalam penelitian bimbingan konseling Islam karena memungkinkan peneliti untuk menggali kedalaman pengalaman manusia, konteks, dan makna di balik perilaku dan keyakinan spiritual. Yang pertama, memahami pengalaman subjektif, yaitu menggunakan wawancara mendalam, fokus grup diskusi atau naratif untuk menggali bagaimana peserta didik memaknai program bimbingan konseling Islam, pengalaman religius mereka, dan tantangan spiritual yang dihadapi. Yang kedua, studi kasus mendalam, yaitu melakukan studi kasus pada madrasah atau universitas tertentu untuk mengeksplorasi bagaimana program bimbingan konseling Islam diintegrasikan dalam kurikulum, budaya institusi, dan interaksi antara konselor dan konseli. Yang ketiga, analisis tematik, yaitu menganalisis data kualitatif dari wawancara atau observasi untuk mengidentifikasi pola, tema berulang, dan kategori yang muncul, seperti pentingnya nilai agama dalam membentuk karakter atau tantangan dalam mengintegrasikan ajaran Islam dalam praktek konseling. Kesimpulan dan arah pengembangan penelitian bimbingan konseling Islami. Untuk menghasilkan penelitian bimbingan konseling Islami yang komprehensif, penting bagi peneliti untuk memahami keunggulan dan keterbatasan metode ilmu alam dan ilmu sosial. Yang pertama, integrasi pendekatan. Pendekatan integratif memungkinkan penanganan masalah spiritual, sosial, dan psikologi secara lebih holistik. Yang kedua, rekomendasi penelitian. Perlu penelitian empiris yang menggabungkan metode kuantitatif, kualitatif, dan nilai-nilai Qur'ani Nabawi. Yang ketiga, paradigma masa depan, yaitu bimbingan konseling Islami sebagai paradigma konseling masa depan yang menguatkan iman dan karakter umat. Dengan demikian, bimbingan konseling Islam dapat terus berkembang sebagai disiplin ilmu yang relevan, adaptif, dan memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan individu dan masyarakat Islami yang berkarakter kuat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.